cukup besar, baik berkenaan debit maupun kualitas airnya masih sangat terjamin. Air dulu jernih dalam mula-mulanya dulu. Karena terutama itu masyarakat di Kota Bengkulu itu banyak yang berprofesi nelayan sungai. Aliran Sungai Air Bengkulu memiliki luas 51.000 hektar dengan panjang kurang lebih 95 km. Terletak di Hulu Bengkulu Tengah dan bermuara di Kota Bengkulu. Daerah aliran Sungai Air Bengkulu mempunyai 3 subdas. Subdas Rindu Hati dengan luas 19.207 hektar, Subdas Susuk dengan luas 9.890 hektar, dan Subdas Bengkulu Hilir dengan luas 22.402 hektar. Daerah aliran sungai ini memiliki nilai konservasi yang sangat penting, khususnya sebagai penyangga kehidupan dan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu. Kondisi ekosistem daerah aliran Sungai Air Bengkulu saat ini mengalami degradasi, mulai dari kurangnya baku mutu air, debit, lingkungan sekitar sungai yang sudah mulai tercemar. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya konsep pengelolaan yang baik dan terpadu kepada daerah aliran sungai ini. Tambang batu bara di 2 lokasi di hulu daerah aliran Sungai Air Bengkulu menjadi salah satu penyumbang terbesar dari kerusakan ekosistem sungai. Degradasi ekosistem daerah aliran Sungai Air Bengkulu juga terlihat dari menurunnya kualitas air sungai. Ya, Desa Air Bengkulu ini memang sudah tercemar, ya, terutama oleh aktivitas pertambangan yang ada di hulu. Di sana setidaknya ada 5 perusahaan tambang yang beraktivitas, dan itu sudah melakukan mencemari sungai ini sejak sudah lama, ya, lebih dari 15 tahun terakhir ini, dan akumulasi dari kegiatan-kegiatan tambang terbuka yang di hulu itu yang mendominasi pencemaran yang ada di sungai. Sekarang aliran sungai itu sudah tercemar berat, jadi biota air sudah hampir tidak ada lagi yang bisa hidup di sana. Nelayan-nelayan yang tadinya bisa mengambil ikan di sungai sudah hilang mata pencaharian, pindah ke mata pencaharian yang lain, kemudian pendangkalan sungai hingga ke muara sungai, dan selebihnya itu pencemaran akibat pabrik, ada pabrik pengolahan sawit dan karet di bagian tengah, dan 2 aktivitas itulah yang mendominasi pencemaran di Sungai Air Bengkulu sekarang.
irigasi. Nah, yang lebih secara fungsinya yang hampir dikatakan yang nggak optimal lagi sekarang, fungsi sungai itu sebagai tempat masyarakat itu mencari ikan, walaupun tidak sebagai mata pencarian, tapi itu menjadi konsumtif utama masyarakat. Karena sungainya kecil, ya jelas ikannya jelas sudah berkurang. Nah, itu semuanya tentunya kan ada sebab, ada akibat. Akibatnya itulah yang kita dapatkan sekarang. Nah, salah satu penyebab debitnya bisa berkurang itu tidak bisa kita menutup mata dan tidak bisa kita pungkiri, itu ulah manusia sendiri. Terutama dalam proses di daerah hulunya itu, sumber mata airnya itu sudah dibuka daerah perkebunan. Terlepas itu hutan milik warga masyarakat, itu juga termasuk hutan lindung pun berani dibuka. Limbah tambang yang merusak sungai menjadikan nelayan memanfaatkan limbah batu bara sebagai mata pencarian baru mereka. Setiap harinya, para pemulung batu bara ini bisa mendapatkan rata-rata 8 karung per hari yang langsung dijual kepada toke pengumpul seharga Rp8.000 hingga Rp10.000 per karung. Jika kondisi sedang baik atau mendapatkan endapan batu bara yang cukup banyak, dapat diperoleh hingga 10-15 karung per hari. Sebuah pendapatan yang cukup menggiurkan. Dalam sebulan, para pemulung batu bara ini bisa mendapatkan pemasukan bersih sekitar 1 juta hingga Rp1.500.000 per bulan. Dalam sehari kalau kita orang satu ini tergantung dapat itu batunya. Kalau cepat temu batunya mungkin dapat 10. Sebenarnya batu ini kadang itu itulah dalam pasir itu kan kita tidak tahu tempatnya dia. Sebenarnya kalau dijual kami ini per karung. Harganya boleh tahu? Harganya per karung ini kalau asalan 20.000. Orang mengambil ya. Kita mengeluarkan ke jalan sak situ. Ya. Namun, di balik keuntungan tersebut terselip bahaya yang mengancam para penambang tersebut. Limbah tersebut mengandung belerang, merkuri, asam selarida, mangan asam sulfat, dan PB. Merkuri dan PB merupakan logam berat yang menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Standar air yang baik, tentu pakai standarnya keputusan Menteri Lingkungan Hidup ya. Jadi dia harus berada di bawah baku mutu lingkungan. Artinya ada standar-standar baku itu yang banyak. Tentunya saya tidak hafal ya. Ada beberapa parameter.
misal COD-nya berapa dan sebagainya, itu harus di bawah standar baku mutu semuanya. Jika dia berada di atas standar baku mutu, berarti ada indikasi pencemaran. Ya. Terindikasi dari kalau untuk daerah Bengkulu ya, untuk Sungai Bengkulu ya, sungai-sungai yang yang ada penambangan batu bara di atasnya terindikasi adanya di atas baku mutu. Kemudian juga sungai-sungai semakin ke hilir tentunya semakin baku mutunya semakin di atas ya, karena memang ada beberapa masukan dari berbagai kegiatan seperti dari agroindustri, dari pemukiman, dari perkebunan, dari pertanian itu sendiri. Di balik itu semua, kegiatan warga yang melakukan aktivitas mengambil limbah di sungai juga sebenarnya turut membantu kinerja pemerintah. Sebab, apabila limbah batu bara yang dibiarkan mengendap, akan membuat kondisi air jauh lebih tercemar. Walau warga sendiri harus berjuang demi sesuap nasi dengan mengabaikan kesehatannya. Karena juga dia memang semua limbah akan diendapkan dan akan terurai ya melalui proses pengendapan dan penguapan sebenarnya seperti itu ya. Dan memang harus ada proses lebih lanjut, memang harus dikeruk begitu. Karena kondisinya di sungai kan? Karena kondisinya di sungai sehingga tidak bisa dikeruk kali ya. Sebenarnya pengambilan batu bara limbah itu sebenarnya juga ada positifnya, nilai positifnya dengan catatan tidak melakukan dengan alat.